Shalom, kembali di sharing firman Tuhan pada yang berjudul Orang Baik Meninggalkan Warisan Bagi Anak Cucunya. Tapi sebelum kita berbicara kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mengangkat sebuah lagu. Di dalam nama Yesus, kerinduan kami Bapa dapat memiliki karakter Kristus sehingga kami dimanapun berada bisa menjadi berkat Tuhan. Maka demi itu Bapa, di dalam nama Yesus, lewat kebenaran firman-Mu, berfirmanlah, karena kami yakin dan percaya firman itu adalah kekuatan Allah yang dapat mengubah. Firman itu adalah kekuatan Allah yang dapat memulihkan hidup kami. Firman itu adalah yang dapat melepaskan kami dari segala ikatan dosa. Maka demi itu Bapa, berfirmanlah pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu. Damai sejahtera Kristus menyertai kami umat-Mu yang mendengarkan dan yang memberitakan Injil kepada firman-Mu. Kuasa Allah mengalir dalam setiap pembacaan firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari saudara terkasih, siapkan Alkitabnya dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang sudah dijanjikan, kalau hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Orang Baik Meninggalkan Warisan Bagi Anak Cucunya. Saudara, kita lihat dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-22. Kita lihat di dalam kitab Amsal ayat yang ke-22 dikatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara terkasih, dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Siapa orang baik itu? Kitalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus yang harusnya menjadi orang yang baik dan benar itu. Karena rancangan Allah di dalam kitab Efesus 2 ayat 10. Dia mau kita hidup di dalam rencananya, yaitu melakukan kebaikan menjadi teladan di muka bumi ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan dikatakan tadi di ayat tadi dikatakan kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kalau kita lihat bagaimana orang Mesir, kita lihat waktu mereka memperbudak bangsa Israel. Tapi waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, orang-orang Mesir yang telah menyimpan harta kekayaan mereka. Tapi waktu bangsa Israel mau keluar, emas, permata, barang-barang berharga mereka serahkan kepada bangsa Israel. Makanya dikatakan kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang yang benar. Maka itu saudara terkasih, hari ini seperti yang saya katakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira warisan apa yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita? Ada orang yang mati-matian mencari uang, pagi, siang, sore, malam dia mencari uang, memaksakan diri untuk mencari uang, agar dia meninggalkan warisan harta kekayaan kepada anak cucunya. Tetapi kita lihat realita yang terjadi, begitu banyak kisah-kisah masalah-masalah yang terjadi
Di bangsa ini, bukan hanya di bangsa ini, dimanapun berada, orang ribut bahkan sampai bunuh-bunuhan hanya karena harta warisan. Waktu kita mewariskan harta, kekayaan kita, tanah, rumah, itu kena pajak. Nah, waktu anak-anak kita tidak bisa bekerja, tidak berkarya, karena mereka tidak memiliki kreativitas, rumah itu satu persatu, harta itu satu persatu dijual. Sehingga jeripaya kita, waktu kita masih hidup, untuk mengumpulkan harta itu, sia-sia. Tapi hari ini, ada hal yang harus kita ketahui. Bukan saya katakan kita tidak boleh meninggalkan harta warisan, tetapi ada hal yang lebih utama, yang lebih penting daripada itu. Kalau begitu, apa warisan yang harus kita tinggalkan sebagai orang baik yang meninggalkan warisan bagi anak cucunya? Orang tua harusnya menjadi orang baik bagi anak cucu kita, dan yang harus meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Yang pertama, warisan yang harus kita tinggalkan bagi anak cucu kita, warisan rohani atau warisan iman. Mungkin saudara bingung, kok iman bisa diwariskan ya? Saudara, kalau kita lihat di dalam Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan begini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dikatakan, hai orang tua. Bapak di ayat itu bukan berbicaranya sekadar bapak secara jasmani pria, tetapi dikatakan, hai orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran nasihat Tuhan. Saudara terkasih, kita lihat satu contoh di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Kita lihat satu contoh dalam 2 Timotius 1 ayat 5, dikatakannya begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Saudara terkasih, neneknya Lois memiliki iman, percaya kepada Kristus. Begitu juga dengan ibunya Timotius, Eunike, memiliki iman yang sama. Dan iman itu ditransfer kepada Timotius, sehingga Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Saudara terkasih, seperti yang kita baca tadi, dikatakan Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Kalau saya lihat dari bahasa aslinya, dikatakan berarti iman yang tidak munafik, atau maksudnya apa yang ia imani, apa yang ia percaya, dipraktekannya dalam hidupnya. Iman yang amin, saudaraku. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana Timotius bisa memiliki iman yang tulus ikhlas itu? Seperti yang sudah kita baca tadi di ayat 2 Timotius 1 ayat 5. Timotius mendapat pendidikan iman itu, iman itu dari neneknya Eunike dan ibunya Lois. Saudara, dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Mari kita lihat pada saat kapan neneknya Lois dan ibunya Eunike mewariskan iman itu, mentransfer iman itu. Kita lihat dalam ayat yang ke-15. Dikatakan begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Neneknya Lois dan ibunya Eunike, saudara terkasih, mentransfer iman itu lewat pengajaran waktu Timotius masih dari usia kecil. Saudara terkasih, kita lihat di sini, begitu pentingnya pengajaran tentang firman Tuhan yang harus kita transfer, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Kita lihat di dalam kalimat 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah segala yang tertulis dalam kitab suci, atau yang disebut dengan Alkitab. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala isi Alkitab memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan katakan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau memiliki anak yang takut akan Tuhan, marilah kita memperlengkapi anak kita dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena segala tulisan itu dapat bermanfaat untuk mengajar. Banyak orang-orang tua yang mengajarkan anak-anaknya dengan teologi pemikirannya. Banyak orang-orang tua yang mengajarkan anak-anaknya dengan garis keturunan, dengan metode-metode adat istiadat. Banyak orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan kekerasan. Saudara terkasih, begitu banyak saya melihat bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya sampai menggantungnya, sampai memukulnya, bahkan sampai menindasnya. Yang berakibat kepada anak-anak menjadi sakit hati dan timbullah kebencian. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah waktunya kita untuk mendidik anak-anak kita tentang firman Tuhan, agar anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat bahwasanya banyak manusia, kita lihat kondisi manusia di akhir zaman ini. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita lihat bagaimana kondisi manusia di akhir zaman ini. Di ayat 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini berbicara tentang ekonomi. Kapan ini mulai terjadi? Ini sudah terjadi. Akan datang masa yang sukar. Apalagi seperti kondisi yang kita alamin sekarang ini yang diakibatkan karena virus corona. Kita melihat bagaimana susahnya kita. Kita mau keluar, ada aturan pemerintah yang mewajibkan kita ada di rumah. Tetapi ada juga tugas kita. Anak istri kita di rumah berteriak, "Papa lapar." Kita nggak bisa keluar karena kita mau taat kepada pemerintah. Tapi di satu sisi lain, ada kewajiban kita untuk memberi nafkah anak istri kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat ayat yang kedua dikatakan kemudian begini. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi orang yang egois. Kalau kita lihat di dalam bacaan Yakobus 3 ayat 16 dikatakan. Coba kita lihat Yakobus 3 ayat 16. Kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Yakobus 3 ayat yang ke-16. Apa yang tertulis dalam Yakobus? Dikatakan begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu ada iri hati, ada keegoisan yang mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan perbuatan jahat. Maka daripada itu saudara terkasih, hari ini yang perlu kita ketahui, kalau kita baca selanjutnya dari dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai ayat keempat. Manusia telah kehilangan kasih. Manusia menjadi seorang pemberontak yang tidak peduli kepada agama, berontak dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan tidak tahu mengasihi. Karena kasih itu telah punah dalam kehidupan anak-anak di zaman ini. Apa penyebabnya? Karena anak-anak itu tidak pernah diajarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu saudara terkasih, hari ini mari kita mentransfer iman kita yang benar, yaitu mendidik anak-anak kita untuk mereka bisa memahami pemahaman firman Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab Ulangan 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dikatakan di ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jelas sekali firman Tuhan dalam kitab Ulangan 6 ayat 1 dikatakan, inilah perintah. Ini bukan sekedar usul. Ini bukan sekedar saran atau pendapat Tuhan. Tapi inilah perintah. Perintah ini disampaikan Tuhan kepada Musa. Dan Tuhan mau
agar Musa menyampaikannya kembali kepada bangsa Israel. Maka dari itu kita lihat dalam kitab Ulangan 6 ayat yang keempat dikatakan begini. Dengarlah hai orang Israel, Allah itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara terkasih, firman Tuhan jelas berkata untuk kita bisa mengasihi Tuhan kita. Tuhan kita yang Esa. Di dalam Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Saudara terkasih, kalau kita lanjutin di ayat selanjutnya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikannya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara terkasih, waktu kita menjadi orang tua yang taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan ini, kita mengajarkan anak-anak kita berulang-ulang agar anak-anak kita. Saudara terkasih, kita lihat akibatnya. Waktu kita melakukan ketaatan firman Tuhan ini, kita melakukan firman Tuhan ini, apa yang terjadi bagi anak cucu kita. Kita lihat di ayat yang keduanya. Di dalam Ulangan 6 ayat keduanya. Supaya seumur hidupmu engkau dan Tuhan Allahmu. Saudara terkasih, waktu kita melakukan ketaatan, kita mau melakukan mengajarkan anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan. Akibatnya anak-anak kita seumur hidupnya, engkau dan anak cucumu menjadi anak yang takut akan Tuhan Allahmu. Itu dahsyat. Itu luar biasa. Maka itu saudara terkasih, kalau saudara ingin memiliki anak yang baik, anak yang memiliki masa depan yang baik, anak yang memiliki roh takut akan Tuhan, mulai dari kecil, ajar mereka tentang pemahaman firman Tuhan. Ada amin, saudaraku? Nah, yang kedua, kira-kira warisan apa yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita? Kita lihat dalam kitab Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sekali lagi saya katakan, kita lihat di dalam kitab Yohanes 13 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dikatakannya sebab aku, siapa ini? Yesus Kristus Tuhan kita. Dia telah memberikan satu keteladanan, begitu banyak keteladanan bagi kita. Dia mau supaya setiap kita orang yang percaya berbuat sama seperti yang telah Yesus lakukan. Maka itu saudara terkasih, dahsyatnya Tuhan kita dalam nama Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan satu contoh, satu keteladanan, satu pola gaya hidup yang baik dan benar. Saudara terkasih, kita lihat apa saja yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita juga bisa menjadi teladan. Kita lihat di dalam kitab Yohanes 3, ayat yang ke-34. Kita lihat di dalam Yohanes 13, mohon maaf, ayat yang ke-34. Kita lihat. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jelas sekali dikatakan, aku memberi perintah baru, bukan sekedar saran, bukan sekedar usul atau pendapat Tuhan, tetapi ini adalah perintah. Saudara terkasih, introspeksi diri. Apakah Yesus sudah menjadi Tuhan atas hidup kita atau belum? Karena ciri-ciri orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, dia taat. Dan perintahnya dikatakan, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita lihat begitu besar. Yohanes 3:16. Karena begitu besar sehingga tidak terhingga. Begitu besarnya kasih Allah itu. Sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal. Tujuannya apa?
supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dahsyat, men. Allah kita di dalam Kristus Yesus dahsyat. Kasihnya yang begitu besar, yang tidak terhingga itu. Kasih agape itu. Yang telah menyelamatkan kita. Yang telah memulihkan hubungan kita bersama Bapa Surgawi. Sehingga damai dan layak diselamatkan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, di dalam kitab Yohanes 5 ayat yang ke-19 dikatakan gini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ternyata kita sebagai orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anak kita, karena apa yang kita lakukan itu menjadi pola bagi gaya hidup anak-anak kita. Saudara terkasih, dalam 1 Petrus 5 ayat 3 dikatakan begini. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercaya kepadamu. Tetapi hendaklah kamu harus menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ada domba yang dipercayakan Tuhan kepada kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Saudara terkasih, ada domba yang dipercayakan Tuhan, anak-anak kita, orang yang bersama kita tinggal. Orang yang ada bersama kita itu adalah domba titipan Allah. Untuk kita bimbing menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tapi kita seringkali dengan otoritas kita memerintahkan mereka, kita menganggap mereka, aduh luar biasa. Karakter manusia di akhir zaman ini. Kita suka memerintah tapi kita tidak pernah memberi keteladanan. Contoh, banyak sekali orang tua menyuruh anaknya, tetapi dia sendiri lagi melakukannya. Contohnya begini, orang tua sambil merokok, dia katakan begini, hei, kamu berhenti merokok. Tapi dia sendiri posisinya lagi merokok. Ada lagi orang tua begini, dia sendiri nggak pernah ke gereja, tapi dia katakan kepada anak-anaknya, saya perintahkan kamu setiap minggu harus ke gereja. Kalau kamu tidak ke gereja, saya tidak kasih uang jajan. Tapi sebagai orang tua, dia sendiri ke gereja, tidak pernah memberi contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Ini suatu kemunafikan. Maka dari itu, hari ini kita harus bertobat sebagai orang tua untuk memberi keteladanan yang benar bagi anak-anak kita. Kita lihat di dalam kitab Malaki 2 ayat 16. Dikatakan begini, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Aku juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara terkasih, Tuhan benci dengan perceraian. Tapi kita lihat di mana pun sekarang kantong-kantong Kristen. Di Tapanuli, di Manado, di Papua, bahkan dimanapun kantong-kantong Kristen, tingkat perceraian begitu bertambah subur. Apa penyebabnya? Karena tidak mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita, agar rumah tangga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga bisa menjadi contoh dimanapun kita berada. Tapi kita tidak mau untuk dibimbing firman Tuhan. Saudara terkasih, dikatakan, aku benci perceraian. Yang kedua dikatakan, juga orangnya menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Banyak sekali terjadi kekerasan dalam rumah. Suami yang mukul istri, istri yang melawan kepada suami, berantem terus. Anak-anak menangis. Papa, aku mengasihi mama, jangan pukul mama. Aku mengasihi mama. Begitu banyak anak-anak yang sakit hati. Sehingga di dalam hatinya ada terbersit satu kalimat. Kalau aku besar, aku bunuh papa. Begitu banyak anak kami melihat papanya bertindak otoriter dengan kekerasan. Dan dikatakan kembali dalam kitab Malaki 2 ayat 16. Janganlah engkau berkhianat. Begitu banyak suami, istri yang berkhianat, selingkuh kepada yang lain. Yang berakibat kepada
anak-anak hidup di dalam kesesatan karena apa yang dilakukan Bapak. Itu juga yang akan dilakukan anak. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab jelas berkata, bapak-bapak kami berbuat jahat. Mereka sudah tidak ada lagi. Tapi kamilah yang menanggung kedurjanaannya. Maka itu saudara terkasih. Impartasi dosa itu turun. Tapi dahsyatnya Tuhan kita. Dosa itu sudah dibawa di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Maka dari itu hari ini mari kita datang ke salib itu. Karena hanya di salib itulah kutuk itu dipatahkan. Mari kita saudara terkasih. Sebagai orang tua harus saling mengasihi, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Harus saling mengasihi. Orang tua harus punya waktu bagi anak-anaknya. Saudara, orang tua banyak yang tidak punya waktu. Bahkan hamba-hamba Tuhan sibuk dengan pelayanannya, sibuk dengan penggembalaannya, gak punya waktu bagi istri dan anak-anaknya. Saya banyak menemukan kasus-kasus ini di penjara. Saya banyak berbicara kepada anak-anak pendeta yang ada di dalam penjara. Bapak kami gak punya waktu bagi kami. Kita lihat contoh di dalam 1 Samuel 8 ayat yang pertama. Kita lihat contoh yang tertulis di Alkitab. Setelah 1 Samuel 8 ayat 1, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betsheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Saudara terkasih, penyesalan itu datangnya di belakang, bukan di depan. Maka dari itu supaya kita tidak menyesal sebagai hamba Tuhan. Karena anak-anak kita tidak hidup seperti hidup kita. Marilah kita bertobat. Kenapa Samuel anak-anaknya? Penyebabnya apa? Penyebabnya sehingga anak-anak Samuel tidak hidup seperti bapaknya begitu dahsyat dan luar biasa. Kita lihat dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita lihat di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 15 sampai 17. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mizpah. Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Ramah sebab di sanalah rumahnya. Dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kita lihat di sini di ayat 15 Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling dari Betel, Gilgal, dan Mizpah. Bagaimana dengan kita sebagai hamba Tuhan yang di rumah? Apakah ada waktu yang kita berikan yang terbaik bagi istri dan anak-anak kita? Bagaimana kita sebagai istri, adakah kita memberi waktu bagi suami kita dan anak-anak kita? Jangan sampai kita sibuk dengan dunianya kita, tapi kita mengabaikan tanggung jawab kita. Maka dari itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang perlu kita contoh bagaimana Timotius, neneknya Louis dan ibunya Onike, yang telah mengimpartasikan, yang telah mentransfer iman yang tulus ikhlas itu